Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang, Saudara. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi akan kembali memeriksa Ketua MK Anwar Usman terkait dengan dugaan pemeriksaan terhadap Anwar Usman terkait dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Hakim MK dalam memutus perkara batas usia Capres-Cawapres. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah rampung memeriksa 6 hakim konstitusi per Rabu 1 November 2023 dalam sidang dugaan pelanggaran kode etik. Dari pemeriksaan, Ketua MK Jimli Asidiki mengungkapkan adanya dugaan tindakan berbohong yang dilakukan Hakim MK. Dalam 2 hari terakhir, MK sudah memeriksa Ketua MK Anwar Usman, Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Enu Nurbaningsi, Sali Isra, Manahan Sitompul, dan Suhartoyo. Ketua Majelis Kehormatan MK, Jimli Asidiki menyebut ada tambahan pelaporan terkait permasalahan yang terjadi di Mahkamah Konstitusi. Saat ini, total ada 11 pelaporan. Pelaporan terbaru yang masuk adalah soal adanya dugaan pembiaran oleh 8 hakim MK atas ikutnya hakim ketua yang memiliki hubungan kekeluargaan dalam memutus perkara batas usia Capres-Cawapres. Atas laporan itu, Jimli akan mengklarifikasinya dengan 9 hakim MK yang memutus perkara gugatan. Oh, sudah tambah 1 lagi. Pembiaran jadi 11. Ya, itu udah berapa persen yang maksudnya udah Semua sudah kita klarifikasi kecuali yang baru-baru tadi soal pembiaran. Ya Pak, ini tadi sudah kita tanya juga soal itu. Maksudnya terang benderang melanggar atau tidak? Nggak, sepanjang menyangkut isu yang dilaporkan kemarin sudah terang, tapi sekarang tumbuh berkembang baru-baru lagi. Jadi 9 hakim atau 8 hakim kok membiarkan, nggak mengingatkan. Padahal ini kan ada konflik kepentingan. Kok ada sidang dihadiri oleh ketua yang punya hubungan kekeluargaan. Kan itu kan semua orang tahu bahwa ada hubungan kekeluargaan. Kok dibiarin, nggak diingatkan. Nah, sehingga 99 itu dituduh semuanya melanggar semua karena membiarkan itu. Salah satu pelapor dari Perekat Nusantara menilai Ketua MK Anwar Usman melanggar prinsip independensi dan prinsip ketidakberpihakan dalam memutus perkara batas usia Capres-Cawapres. Hal itu karena Anwar memiliki hubungan keluarga dengan Presiden Jokowi dan bakal calon wakil Presiden Gibran yang diuntungkan dengan putusan MK. Perekat Nusantara meminta Ketua MK Anwar Usman diberhentikan secara tidak hormat. Dan kami meyakini betul bahwa hakim terlapor telah berada dalam posisi sebagai melanggar prinsip independensi, prinsip ketakberpihakan, dan prinsip integritas di dalam peraturan kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Dan untuk itu, dari Perekat Nusantara dan Tim Pembela Demokrasi Indonesia meminta kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi agar dalam persidangannya memutuskan dengan memberi sanksi berat berupa pemberhentian dengan tidak hormat. Komite Independen Pemantau Pemilu menyebut putusan MK terkait batas usia Capres dan Cawapres berpotensi membuat ketidakteraturan dalam penyelenggaraan pemilu. Hal itu tercermin dari tidak konsistennya implementasi PKPU yang membuat Bacawa Pres Gibran Rakabuming Raka dianggap telah memenuhi syarat dalam proses pendaftaran. Putusan MK itu tak hanya menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap MK, tapi juga kepada lembaga penyelenggara pemilu. Putusan MK ini menjadi pintu masuk bagi potensi irregularity, ketidakteraturan atau ketidakberesan dalam penyelenggaraan pemilu. Satu. Kedua, potensi ketika MK kemudian mendapatkan ketidakpercayaan publik yang cukup besar, potensinya adalah akan berakibat pada proses PHPU nanti atau persidangan-persidangan MK yang terkait dengan pemilu. Dan ini tentu saja menimbulkan ketidakstabilan. Dan pemilu ini sudah banyak proses tahapan pemilu yang saya pikir juga mempunyai potensi ketidakpercayaan publik. Dan saat ini ketika putusan MK ini digunakan, khususnya PUU nomor 90 ini digunakan oleh putra Presiden Jokowi, maka ini menjadi sebuah pintu masuk untuk bukan hanya tidak percaya pada MK akhirnya, tapi juga tidak percaya pada penyelenggara pemilu.
Besok, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi akan kembali memanggil Ketua MK Anwar Usman untuk dimintai keterangannya. Anwar akan dimintai keterangannya soal proses administrasi yang dilakukan oleh Hakim MK dalam proses pengambilan keputusan. Tim Liputan, Kompas TV.